Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7, kelas IF 19E, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yang beranggotakan saya Risma Febri Nugraha, Saya Egi Wahyu Apriansyah. Saya Saiful Ramdhani. Dengan materi Sistem Bus Komputer. Pembahasan kali ini yaitu 1. Definisi bus dan sistem bus, 2. Struktur dan fungsi bus, 3. Interkoneksi bus, dan 4. Jenis-jenis bus. Pengertian bus dan sistem bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antara bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masuk ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, I/O. Karakteristik bus sendiri yaitu 1. Jumlah interupsi menentukan banyak perangkat independen yang melakukan I/O. 2. Ukuran bus data eksternal berakibat pada kecepatan operasional I/O. 3. Ukuran bus alamat menentukan banyak memori yang ditunjuk board ekspansi. 4. Kecepatan clock maksimum yang dapat diakomodasi bus berakibat pada kinerja. Struktur dan fungsi bus yaitu saluran data. Saluran data memberikan lintasan perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran dikaitkan dengan lebar bus data, karena pada suatu saat tertentu saluran hanya dapat membawa 1 bit. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit, dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alamat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan aliditas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah mespesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol meliputi memori, memory read, I/O word, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock reset. Bagian-bagian dari struktur dan fungsi bus yaitu bus data. Bus data adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul jumlah saluran terkait dengan panjang word. Tujuannya agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Address bus. Bus alamat digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan data pada bus data. Contohnya, mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Control bus. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Fungsinya digunakan untuk menspesifikasi
sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Untuk yang ketiga, interkoneksi bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian. Pertama, saluran data. Saluran data adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Jumlah saluran terkait dengan panjang Word. Tujuannya, yang pertama, agar mentransfer Word dalam sekali waktu. Yang kedua, jumlah saluran dalam bus bisa dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Misal lebar bus 16 bit. Saluran alamat. Bus alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Fungsinya, yang pertama, digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus. Yang kedua, digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang ketiga, saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses saluran alamat dan penggunaan data. Fungsinya, yang pertama digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua, digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Dan yang terakhir, keempat, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Jenis bus. Jenis bus terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama bus lokal, yang kedua sistem bus, dan yang ketiga bus lokal yang diperluas. Yang pertama bus lokal. Bus yang paling sederhana terdiri atas kawat atau kabel atau jika ia diproduksi sebagai bagian dari papan sirkuit. Karena ia merupakan bagian dari peralatan yang menggunakan dan mengontrolnya dalam CPU. Bus lokal umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bus alamat, bus data, atau bus kontrol. Address bus cenderung dikhususkan untuk suatu tujuan dan biasanya bersifat unidireksional. Yang kedua, data bus cenderung bersifat umum dalam penggunaannya dan bersifat bidireksional. Dan yang terakhir, kontrol bus membawa signal dari unit kontrol ke komponen lain dari komputer dan kembali ke unit kontrol. Yang kedua, sistem bus. Sistem bus adalah komponen fungsional independen dari komputer. Setiap bus mempunyai sirkuit kontrol sendiri yang disebut bus controller. Peralatan yang menggunakan bus sistem harus minta permisi penggunaan dari arbiter bus. Bus sistem umumnya menghubungkan komponen sistem bersama-sama. Perbedaan antara sistem bus dengan bus lokal adalah bahwa sistem bus itu lebih cenderung mempunyai definisi yang terdokumentasi dengan baik dan stabil, sehingga perancangan dapat menggabungkan berbagai macam peralatan ke bus sistem tersebut. Yang ketiga, bus lokal yang diperluas. Bus lokal dengan eksistensi khusus untuk penggunaan luar CPU. Ia sama dengan bus sistem dalam hal bahwa ia memberikan signal kontrol standar selain memberikan lintasan data dan alamat. Namun ia bersifat lokal dalam arti bahwa jam CPU dan sirkuit waktu mengaturnya, sehingga ia merupakan prosesor spesifik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya kami sekali lagi minta maaf. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.